Cody Rhodes dan Sami Zayn saling tampar. Jey Uso dan Charlotte Flair lolos ke ronde berikutnya. Jade Cargill serang Tiffany Stratton incar gelar Women's US. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 13 Juni 2026. Cody Rhodes di belakang panggung lagi bawa sabuk WWE Championship pas papasan sama General Manager SmackDown Nick Aldis. Aldis bilang ke Cody kalau dia belum dapat kabar dari Gunther, tapi dia berekspektasi bakal dapat informasi lebih lanjut nanti malam. Gak lama setelah itu, The Usos nyamperin Cody. Jey Uso bilang ke Cody kalau dia berencana buat menangin turnamen King of the Ring dan bakal nantang Cody buat rebutin WWE Championship di SummerSlam. Cody setuju kalau Jey emang pantas dapat kesempatan itu. Tapi dia berharap keputusan itu murni kemauan Jey sendiri, bukan karena dipengaruhi sama Roman Reigns. Cody pun pergi, ninggalin Jimmy dan Jey yang langsung kepikiran sama omongannya tadi. Terus ada Jade Cargill yang lagi diwawancarai di belakang panggung bareng Michin dan Bivep. Jade kelihatan percaya diri banget menjelang pertandingannya di Queen of the Ring. Dia bahkan ngungkit kesuksesannya di turnamen tahun lalu. Setelah itu, Jade langsung mengalihkan fokusnya ke Rhea Ripley dan bilang kalau mereka bakal ketemu di SummerSlam. Pertandingan perempat final Queen of the Ring jadi pembuka SmackDown hari ini yang nampilin Jade Cargill, Charlotte Flair, Sol Ruka, dan Lyra Valkyria. Di awal laga, 3 pegulat lainnya sempat kerjasama buat ngeroyok Jade sebelum akhirnya situasinya pecah jadi baku hantam sendiri-sendiri. Di pertengahan match, gangguan dari Bivep dan Michin malah memicu keributan yang ikut nyeret Alexa Bliss dan Tiffany Stratton, sampai akhirnya keempat orang itu berantem ke area belakang. Pas pertandingan berlanjut, Sol Ruka sempat ngelakuin moonsault keluar ring, sementara Lyra Valkyria berkali-kali hampir menang. Charlotte Flair juga sempat ngeluarin natural selection, tapi masih belum cukup buat menang. Jade Cargill sempat daratkan Jarrett ke Charlotte, tapi Lyra langsung ngegagalin. Gak lama, Sol giliran ngasih Soul Snatcher, tapi lagi-lagi Lyra nyeret Sol keluar dari ring. Di detik-detik terakhir, Charlotte akhirnya berhasil ngelempar Sol keluar ring dan langsung ngunci Lyra pakai figure 8. Lyra pun menyerah, yang bikin Charlotte Flair keluar sebagai pemenang dan lolos ke babak berikutnya di turnamen Queen of the Ring. Habis pertandingan selesai, Charlotte sempat salaman sama Sol Ruka sebelum merayakan kemenangannya. Menurutku, ini pertandingan yang bagus sih secara keseluruhan. Serunya baru benar-benar berasa pas masuk di akhiran. Sayangnya, aku yakin banget momen pas rambut Jade Cargill agak bermasalah bakal jadi bahan omongan netizen di internet. Pasti mereka bakal sibuk ngebahas botch ketimbang mengapresiasi kerja keras para pegulat yang udah tampil keren. Padahal peran Jade di sini gede banget sebagai satu-satunya heel dan penampilannya oke sebelum dia sibuk benerin wignya. Anyway, aku senang Charlotte Flair yang menang dan aku suka cara bookingnya yang dibikin menang lewat submission, biar semua orang ingat lagi seberapa mematikannya kuncian figure 8 itu. Pindah ke belakang panggung, ada Tiffany Stratton yang lagi diwawancarai setelah pertandingan tadi. Tiffany bilang kalau walaupun dia sama Charlotte gak selalu akur, mereka berdua sama-sama gak mau lihat Jade Cargill jadi Queen of the Ring. Wawancara itu langsung kepotong pas Michin dan Bivep datang nyamperin Tiffany sambil nantang. Chelsea Green pun muncul bawa tongkat kendo buat belain Tiffany sebelum akhirnya para petugas datang melerai mereka semua. Di sudut lain belakang panggung, Jacob Fatu nyamperin The Usos. Pas ditanya ngapain dia di situ, Jacob bilang dia datang buat ngomong sama Solo Sikoa. Jimmy Uso merespons dan bilang kalau dia lagi fokus mastiin gak ada satu orang pun yang bakal ngerecokin urusan mereka. Jacob cuma bilang ke mereka buat urus tanggung jawab masing-masing sementara dia ngurus urusannya sendiri. Terus dia pergi. Jimmy pun langsung ngingetin Jey buat tetap fokus. Setelah itu ada pesan video dari Black Monroe yang ditayangin. Black muji semua pencapaian Charlotte Flair, tapi dia ngeklaim kalau Charlotte dan Alexa Bliss itu cuma ngerasa kuat pas barengan, padahal aslinya mereka tuh lemah. Black negesin kalau bintang yang beneran bersinar itu bakal bersinar sendirian, sekaligus ngumumin kalau The Glamour bakal segera datang ke SmackDown. Gak lama kemudian, Gunther kelihatan nemuin Nick Aldis di ruang GM. Gunther bilang dia nggak percaya sama keputusan Aldis. Makanya dia berniat buat milih sendiri wasit buat pertandingan WWE Championship-nya nanti pas lawan Cody Rhodes. Pas Aldis nanya siapa yang dia pilih, Gunther cuma jawab kalau dia masih mikirin pilihan-pilihannya dan bakal ngasih jawaban sebelum malam ini berakhir.
Terus, ada Finn Balor yang lagi diwawancarai soal kepindahannya ke SmackDown. Finn bilang dia seneng banget bisa ada di brand biru ini dan udah nggak sabar buat tanding di turnamen King of the Ring. Wawancara itu kepotong sama kedatangan R-Truth dan Damian Priest yang ngucapin selamat datang buat Finn di SmackDown. Pas Finn pergi buat siap-siap, Damian bilang ke Truth kalau mereka berdua harus fokus buat pertahanan gelar tag team mereka yang bakal datang lawan MFT. Di pertandingan berikutnya, Brie Bella dan Paige lawan Fallon Henley dan Lainey Reed dari Fatal Influence di laga tag team non-gelar. Fatal Influence berhasil mendominasi sebagian besar pertengahan laga setelah Jessie Jane bikin gangguan dari luar ring, yang bikin Fallon dan Lainey sukses ngisolasi Brie Bella di sudut mereka. Paige akhirnya bangkit lewat rentetan gerakan suplex dan super kick, bahkan hampir aja menang pas ngeluarin Rampage DDT. Pas pertandingan masuk fase akhir, Paige coba buat ngunci Fallon pakai kuncian PTO. Jessie nyoba ikut campur lagi dari pinggir ring, tapi kali ini langsung diusir sama wasit. Fallon memanfaatkan momen itu buat ngelakuin small package, tapi Brie dengan cerdik langsung ngebalik situasi, yang akhirnya berhasil bawa kemenangan buat Paige dan Brie Bella. Pertandingan tag team yang solid, di mana tim veteran kayak Brie Bella dan Paige kelihatan pinter pas nyari celah buat menang. Menurutku, Fallon Henley dan Lainey Reed mainnya kompak banget sebagai tim, dan mereka berdua itu calon juara di masa depan. Eksekusi bagian endingnya pun rapi banget. Di belakang panggung, kelihatan Sami Zayn lagi ngobrol bareng Johnny Gargano, terus ada Candice LeRae juga di dekat mereka. Pas lagi ngobrol, Candice sempat nanyain kapan Sami bakal mulai bertindak soal situasi yang lagi dia hadapi. Sami setuju sama omongan Candice. Dia langsung bilang makasih ke Johnny, terus jalan pergi gitu aja. Di segmen belakang panggung yang beda, ada Danhausen yang disamperin sama Angel dan Berto. Mereka berdua minta tolong ke Danhausen buat ngilangin kutukan yang katanya lagi nempel di tim basket New York Knicks. Tiba-tiba Matt Cardona datang nyela dan bilang ke Danhausen buat biarin aja. Pas Danhausen minta bayaran, Matt langsung ngasih jam tangan ke dia terus pergi. Gak lama, Kit Wilson sama The Miz muncul dan mereka sempat adu mulut bentar. Sampai akhirnya Danhausen milih jalan pergi dan segmennya pun selesai. Sami Zayn masuk ke ring dan bilang kalau para fans di Eropa masih tetap terus ngedukung dia. Dia juga bilang ke penonton kalau mereka boleh milih antara mau ngebu dia atau tetap berdiri bareng orang baik asli yang terakhir. Habis itu, Sami bilang dia mau meluruskan masalah sama Cody Rhodes, makanya dia manggil si Undisputed WWE Champion itu buat masuk ke ring. Cody Rhodes akhirnya gabung sama Sami di ring. Dia dengerin pas Sami mulai mempertanyakan gimana kelanjutan hubungan pertemanan mereka. Sami bilang dia udah berkali-kali bantuin Cody, tapi ujung-ujungnya malah dia sendiri yang kena getahnya. Dia ngungkit momen pas dia milih pergi pas Gunther nyerang Cody, dan Sami ngaku kalau malam itu dia ngerasa Cody emang pantas dapetin sergapan itu. Sami juga ngingetin kalau minggu lalu dia bantuin Cody lagi, tapi malah dia yang berakhir tepar dihajar. Sami nanya ke Cody, apa semua itu beneran cuma kebetulan doang? Cody ngejawab dan bilang kalau Sami harusnya paham gimana dunia kompetisi itu berjalan. Terus dia juga ngingetin Sami soal sejarah masa lalu yang udah mereka laluin bareng. Sami ngebales kalau dia tuh salah satu orang pertama yang ngedukung Cody dulu, sambil nyebutin beberapa nama lain yang dulunya juga pernah berdiri di samping Cody. Terus, Sami mulai mempertanyakan berapa banyak dari orang-orang itu yang sekarang masih jadi temennya Cody, dan dia nanya, sebenarnya masalahnya itu ada di orang-orang itu atau malah di diri Cody sendiri. Cody bilang kalau perubahan itu emang bagian dari sebuah kesuksesan dan dia ngerasa bisa jauh lebih jujur ke Sami dibanding ke orang lain. Pas Sami nuntut kejujuran itu, Cody langsung blak-blakan bilang kalau reaksi penonton yang sekarang tuh akibat dari kelakuan Sami sendiri belakangan ini. Cody bilang Sami udah berubah jadi orang yang hobinya ngeluh mulu. Dan dia negesin kalau ujung-ujungnya semua ini balik lagi karena Sami pengen banget dapetin WWE Championship. Cody pun langsung ngomong kalau selama sabuk itu masih ada di tangannya, Sami nggak bakal pernah bisa dapetin sabuk itu. Ngedengar itu, Sami langsung refleks nampar muka Cody, tapi dia langsung buru-buru minta maaf. Cody nggak tinggal diam dan langsung ngebalas pakai tamparan juga, terus nanya apa sekarang mereka udah impas. Sami akhirnya keluar dari ring dan sempat nyolot mau ngambil kursi segala, tapi ujung-ujungnya dia milih buat jalan pergi aja. Penampilan yang oke dari dua pegulat yang berbakat ini. Cody Rhodes pinter pas nembak langsung kalau Sami Zayn itu sebenarnya sirik sama dia yang megang sabuk WWE Champion. Sami juga terus-terusan bersikap kayak nggak ngerasa bersalah sama tindakannya. Padahal aslinya Sami ini emang lagi egois banget.
Dan keren juga sih cara Cody pas ngesekak mat dia. Semua ini bikin kelihatan kalau Sami bakal benar-benar lepas kendali dan berubah jadi heel segera. Di belakang panggung, Jake Fatu ketemu sama Solo Sikoa buat nyampein pesan dari Roman Reigns. Jake bilang ke Solo kalau Roman mau Solo pulang. Tapi Solo langsung nolak ide itu. Dia bilang Roman tuh nggak ngelakuin apa-apa selain bikin malu dan nggak ngehargain Jacob selama bertahun-tahun ini. Solo nyuruh Jacob buat nyampein ke Roman kalau Solo nggak bakal balik. Jacob paham sama sudut pandang Solo, tapi dia negesin kalau dia bakal tetap megang teguh tanggung jawabnya. Dia bahkan ngasih peringatan ke Solo, kalau sampai Roman nyuruh dia buat nyari Solo, dia bakal beneran datang nyamperin. Solo nyantai aja nanggepin ancaman itu dan bilang kalau emang Roman mau dia balik, biar Roman sendiri yang datang nemuin dia. Lanjut, ada pertandingan buat Triple A Cruiserweight Championship dimulai, di mana Rey Fenix dapat giliran buat mempertahankan sabuknya lawan Axiom. Pertandingannya seru karena saling kejar-kejaran momentum, dua-duanya sama-sama pintar nyari celah lewat counter dan serangan-serangan. Axiom kelihatan fokus ngincer bagian lengan Fenix sambil berkali-kali nyoba buat ngorbanin kecepatan Fenix demi ngebuka peluang buat submission. Axiom sempat daratkan Spanish Fly dan hampir aja dapat hitungan 3, tapi Phoenix langsung ngebalas pakai kombinasi pukulan dan serangan-serangan khasnya. Di detik-detik terakhir, Phoenix berhasil megang kendali lagi dan dia langsung ngeluarin Mexican Muscle Buster untuk memenangkan pertandingan sekaligus mempertahankan Triple A Cruiserweight Championship miliknya. Aku pribadi nikmatin pertandingannya dan menurutku ini bagus, tapi emang belum sampai ke tahap yang dibilang luar biasa gitu. Gak ada jalan cerita di sini, jadi pertandingan ini murni cuma ngasih mereka waktu buat pamer aksi yang menghibur di ring dan mereka sukses. Menurutku penonton di arena kurang pas buat disuguhin match perebutan sabuk Triple A Cruiserweight kayak gini karena reaksinya agak anyep. Tapi mereka tetap sempat heboh pas lihat beberapa gerakan yang gede sih. Tapi aku jelas gak keberatan lah ya lihat orang sekelas Rey Fenix sama Axiom tanding lagi di satu ring yang sama. Gak lama setelah itu, Gunther nemuin General Manager SmackDown Nick Aldis dan ngasih tahu keputusannya soal wasit spesial buat pertandingan WWE Championship-nya minggu depan lawan Cody Rhodes. Gunther bilang dia mau Sami Zayn sebagai wasit spesialnya. Aldis pun setuju sama keputusan itu, yang artinya resmi kalau Sami Zayn bakal jadi wasit spesial buat laga Cody Rhodes vs Gunther untuk Undisputed WWE Championship minggu depan di SmackDown. United States Champion Trick Williams masuk ke ring bareng Liliati. Trick ngebahas soal kekalahannya di turnamen King of the Ring kemarin dan ngaku kalau kekalahan itu justru memotivasi dia buat ningkatin level kemampuannya. Dia mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin generasi baru dan ngingetin semua orang kalau dia tetap memegang status sebagai United States Champion. Ricky Sainz datang nyela, tapi sebelum Ricky sempat ngomong banyak, Carmelo Hayes udah keburu datang duluan. Melo ngekritik Trick dan berargumen kalau baik Trick maupun Ricky itu sebenarnya belum pantas dapat kesempatan buat perebutan sabuk. Ricky nggak terima dan langsung ngungkit kemenangannya baru-baru ini atas Melo, terus ngeklaim kalau dia yang lebih berhak dapat kesempatan berikutnya buat nantang juara. Melo langsung ngebalas lagi dengan ngingetin Ricky kalau dia juga punya catatan kemenangan atas dirinya. Trick akhirnya nyetop perdebatan mereka berdua dengan bilang kalau mending mereka urus sendiri aja masalah itu dan bertanding berdua. Dan siapapun yang menang boleh nantang Trick buat perebutkan sabuk. Suasana langsung memanas pas Ricky nyenggol Melo sampai nabrak Trick. Melo langsung ngebalas dengan ngejatuhin Ricky pakai Dirty Diana. Tapi habis itu Trick langsung lempar Melo ke tiang ring dan hajar Ricky pakai bookend. Sebelum akhirnya dia berdiri gagah buat nutup segmen tersebut. Aku nggak bakal nyebut ini segmen yang wah gimana gitu ya, tapi seenggaknya mereka berhasil ngeeksekusinya dengan lumayan rapi. Kalau dipikir pakai logika, harusnya bakal jauh lebih dapat feel-nya kalau Nick Aldis yang keluar ke ring buat ngumumin kalau Carmelo Hayes bakal lawan Ricky Sainz lagi. Dan pemenangnya baru dapat tiket buat menantang sabuk US title di Night of Champions. Bukannya malah dibikin seolah-olah para pegulatnya sendiri yang nentuin keputusan kayak gini. Padahal kan gunanya GM di situasi kayak begini ya buat itu. Di belakang panggung, Royce Keys lagi diwawancarai soal pertandingannya yang bakal datang di semifinal King of the Ring, tapi tiba-tiba Solo Sikoa datang nyela. Solo bilang ke Royce kalau The Bloodline berniat buat mastiin Jey Uso lolos ke babak berikutnya di turnamen. Solo juga ngebocorin kalau Jake Fatu udah dikirim buat bantuin Jey menang. Terus dia ngasih peringatan ke Royce kalau dia nggak mau lihat Royce malah jadi korban di perangnya Roman Reigns.
Habis ngomong gitu, Solo langsung pergi, ninggalin Royce yang kelihatan langsung kepikiran sama omongan itu tadi. Lanjut ke Tiffany Stratton dan Chelsea Green lawan Michin dan Bfab. Michin dan Bfab mendominasi sebagian besar jalannya laga. Mereka berkali-kali sukses mengisolasi Chelsea sambil ngejaga agar momentum nggak balik ke tim lawan. Michin sempat ngeluarin gerakan top rope hurricanrana sebelum akhirnya Chelsea berhasil nyari celah buat timnya. Di menit-menit akhir pertandingan, Jade Cargill tiba-tiba muncul di pinggir ring dan langsung nyeret Tiffany jatuh tanpa sepengetahuan wasit. Chelsea sempat pegang kendali bentar, tapi Michin dengan cepat langsung daratkan Styles Clash untuk memenangkan pertandingan. Habis pertandingan selesai, Tiffany nyoba buat nyamperin Jade Cargill, tapi dia malah langsung dikeroyok sama Jade, Michin, dan Bfab. Jade nutup aksi serangannya dengan ngasih Jared ke Tiffany. Setelah itu, dia ambil sabuk Women's US Championship. Sempat ngeliatin sabuk itu bentar, baru deh pergi jalan. Menurutku ini cuma pertandingan yang biasa aja sih. Ada beberapa momen yang kelihatan agak kagok dan gak ada momen hot tag juga. Jadi bisa dibilang ini kemenangan yang agak murahan buat Michin dan Bfab. Chelsea Green yang kalah juga udah nggak ngegandeng kejutan lagi sih. Tapi kayaknya mereka emang lagi ngebangun perseteruan antara Tiffany Stratton lawan Jade Cargill buat perebutan sabuk Women's US title nanti. Pindah ke belakang panggung, Kiana James bilang kalau Julia itu dulunya butuh bantuan dia sebelum akhirnya malah berbalik berkhianat. Julia langsung datang nyela dan ngakuin kalau pas awal-awal datang dulu, dia emang ngandelin Kiana buat urusan kontrak sama komunikasi. Tapi bis itu Julia langsung nampar muka Kiana terus jalan pergi gitu aja. Di sudut lain belakang panggung, Finn Balor papasan sama Tama Tonga. Tama sempat ngucapin selamat datang buat Finn di SmackDown sebelum mereka berdua akhirnya pisah jalan. Nggak lama kemudian, Cody Rhodes nemuin Nick Aldis buat ngebahas soal keputusan Gunther yang nunjuk Sami Zayn jadi wasit spesial buat pertandingan gelar mereka minggu depan. Cody ragu apakah Sami lagi ada di kondisi mental yang pas buat peran itu. Tiba-tiba Sami datang, dia ngaku kalau emang emosinya belakangan ini lagi campur aduk gak karuan. Terus dia ngucapin semoga sukses ke Cody sebelum akhirnya pamit pergi. Terus ada LA Knight yang diwawancarai menjelang pertandingan semifinal King of the Ring. LA ngebahas soal masalah yang lagi terus-terusan terjadi sama The Bloodline. Dan dia bilang kalau terlepas dari semua rintangan itu, dia tetap berniat buat keluar sebagai King of the Ring. Waktunya main event. Pertandingan semifinal King of the Ring kali ini nampilin laga 4 arah antara LA Knight, Jey Uso, Finn Balor, dan Royce Kiss. Royce bener-bener nunjukin dominasinya sejak awal. Dia manfaatin ukuran tubuh dan kekuatannya buat megang kendali di beberapa fase pertandingan, sekaligus berkali-kali mutus momentum dari pegulat lainnya. Salah satu momen paling keren di pertandingan ini tuh pas LA, Finn, dan Jey sempat kompak kerjasama buat ngelakuin triple team powerbomb yang bikin Royce terbanting keras sampai ngehancurin meja komentator. Pas aksi balik lagi ke dalam ring, Finn hampir aja menang setelah daratkan coup de grace ke Jey Uso. Tapi nggak lama setelah itu, Royce malah lempar Finn ke arah Jimmy Uso di pinggir ring yang memicu keributan yang ikut melibatkan Solo Sikoa. LA Knight kemudian berhasil dapat momentumnya dan kelihatan udah deket banget sama kemenangan. Detik-detik terakhirnya terjadi pas Solo Sikoa diam-diam ngehantam LA Knight pakai Samoan Spike. Royce langsung nyamper dengan ngasih The Ultimate Spinebuster ke LA, tapi Jey Uso langsung terbang kasih Uso Splash ke Royce dan ngepin LA untuk memenangkan pertandingan. Jey Uso pun merayakan kemenangannya bareng Jimmy Uso setelah resmi lolos ke babak selanjutnya di turnamen King of the Ring. Dia lanjut selebrasi dan sesumbar kalau dia bakal bikin kejutan besar buat dunia. Laga Fatal 4-Way yang seru dan menghibur sih, walaupun jujur aja aku agak bosen sama tipe pertandingan 4-Way begini karena kita disuguhin 2 match kayak gini tiap minggu selama sebulan terakhir. Royce Kiss kelihatan dominan banget di sepanjang match, jadi pas momen dia dibanting ke meja itu kerasa pas dan penonton di arena suka banget. Tadinya aku ngira LA Knight yang bakal menang, tapi ya jelas itu nggak terjadi gara-gara Solo Sikoa ikut campur tangan. Ya, biarpun aku bosan sama laga Fatal 4-Way, aku tetap harus puji WWE sih. Karena mereka selalu pintar bikin rangkaian penyelesaian yang seru di pertandingan kayak gini. Secara keseluruhan, episode SmackDown kali ini tergolong solid, mirip-mirip lah sama minggu lalu. Tapi kalau ngomongin soal kualitas pertandingan, emang agak kurang greget kalau dibandingin sama Raw dan NXT yang tayang di awal minggu ini. 2 pertandingan Fatal 4-Way tadi menurutku oke-oke aja dan dibangun dengan bagus, apalagi rangkaian endingnya yang keren. Aku juga nggak masalah lihat Charlotte Flair atau Jey Uso yang keluar sebagai pemenang.
Pertandingan antara Rey Fenix lawan Axiom juga lumayan, tapi penonton di arena tadi kayaknya kurang pas aja buat disuguhin match dadakan kelas cruiserweight kayak gitu. Makanya mereka kelihatan kurang peduli. Di sisi lain, aku suka sama segmen promo antara Sami Zayn dan Cody Rhodes. Plus, aku penasaran bakal dibawa kemana arah cerita mereka selanjutnya. Oh ya, penonton hari ini kayak sepi ya, apalagi kalau kalian bandingin sama hebohnya para fans di Eropa yang kita lihat selama beberapa minggu terakhir. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were